Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Era Arifin Mansyah, salah satu dosen di program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Saya memiliki kualifikasi di bidang keteknikan pertanian, sehingga di program studi Teknologi Industri Pertanian saya banyak diamanatkan untuk mengajar beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan keteknikan. Salah satunya yaitu matematika industri, fisika, algoritma dan pemrograman komputer, serta sistem informasi agroindustri. Pada kesempatan kali ini, lebih banyak yang akan kita bahas adalah mata kuliah sistem informasi agroindustri yang telah saya ampu kurang lebih selama 5 tahun belakang ini. Berikut adalah deskripsi dari mata kuliah sistem informasi agroindustri. Mata kuliah sistem informasi agroindustri diikuti oleh mahasiswa semester 6, di mana jumlah SKS-nya adalah 3, yang terdiri atas 2 SKS mat kuliah dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah deskripsi mata kuliah ini membahas tentang komponen utama dalam sistem informasi, kemudian bagaimana merancang basis data, kemudian mahasiswa dibekali juga kemampuan pengetahuan tentang beberapa jenis sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk proses bisnis. Yang terakhir adalah mahasiswa juga dibekali dengan etika dan keamanan dalam pemanfaatan teknologi sistem informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah capaian pembelajaran lulusan yang diamankan pada mata kuliah ini adalah mampu merancang proses, sistem, dan eksperimen yang mutakhir untuk memanfaatkan sumber daya lokal dengan perspektif global. Capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan menjadi beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah ini dipecah menjadi 3 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu mengkorelasikan konsep sistem dalam paradigma sistem informasi dan komponen penyusunnya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menunjukkan pemanfaatan dari beberapa jenis sistem informasi baik pada kasus bisnis dan strategi menghadapi tantangan proses manajerial di masa depan. Yang terakhir, mahasiswa dibekali untuk mampu merancang sistem informasi yang disusun atas basis data yang terstruktur. Pada CPMK itu kemudian dibagi menjadi beberapa bahan kajian. Di sini ada 7 bahan kajian. Yang pertama kita membahas tentang konsep sistem dalam para perspektif sistem informasi dan komponen apa komponen penyusunnya dalam sistem informasi. Kemudian dijelaskan pada minggu kedua pada bahan kajian yang kedua yaitu jenis sistem informasi dalam bisnis, baik itu ada e-business, sistem pendukung keputusan, Enterprise dan Global Information Management System. Kemudian setelah mahasiswa diajarkan beberapa jenis sistem informasi, mahasiswa dibekali juga dengan keamanan dan etika dalam teknologi informasi. Kemudian setelah mahasiswa mempelajari beberapa teori tentang sistem informasi, mahasiswa dibekali dengan keterampilan, yaitu keterampilan untuk merancang basis data. Merancang basis data dan dilanjutkan dengan merancang sistem informasi. Perancangan dimulai dari mahasiswa diajarkan bagaimana menyusun BPMN, Business Process Model Notation. Kemudian setelah BPMN-nya terbentuk, mahasiswa diajarkan untuk merancang ERD, Entity Relation Diagram. Selanjutnya mengkonversi ERD tadi menjadi desain database yang logis, kemudian dievaluasi melalui normalisasi data hingga tahap ketiga. Selanjutnya kita merancang sistem informasi dengan memanfaatkan pendekatan Unified Modeling Language. Nah, baru kemudian diajarkan tentang bahasa pemrograman, yaitu SQL, untuk dimanfaatkan dalam perancangan sistem informasinya. Metode dan bentuk pembelajaran yang digunakan menggunakan kombinasi dari ketiganya, yaitu kuliah, kemudian ada diskusi, yang terakhir adalah project based learning. Karena mata kuliah ini terdapat SKS praktikum, sehingga diperlukan pekerjaan yang bersifat kelompok, di mana setiap kelompok dalam praktikum itu akan merancang pada akhir mata kuliah akan merancang sebuah sistem informasi, di mana selama proses kuliah, yaitu kurang lebih 14 minggu, mahasiswa
akan di monitoring atau di mentoring dalam bentuk praktikum, yaitu mulai dari proses merancang BPMN-nya, merancang IRD-nya, merancang database logisnya, hingga mengevaluasinya. Di akhir, mahasiswa nanti akan menghasilkan sebuah produk dalam kelompok-kelompok kecil tersebut, sistem informasi dari hasil yang diperoleh dari step pertama tersebut. Referensi yang kami gunakan yang utama, khususnya dalam proses perancangan database, kami menggunakan manual book Modern Database Management dari DevCover. Kemudian dalam mendukung proses pembelajaran, terutama dalam proses perancangan basis datanya, kami menggunakan low-code, no-code platform. Jadi platform yang dimana memungkinkan seorang tanpa pengetahuan coding yang advance lanjut dapat membuat sebuah sistem informasi. Nah, jadi kami menggunakan Supabase dan Budibase. Supabase digunakan untuk perancangan database-nya, Budibase digunakan untuk merancang sistem informasinya. Penilaian yang kami gunakan, yang digunakan pada mata kuliah ini didasarkan atas capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan menjadi beberapa sub CPMK. Penilaian tersebut didasarkan pada CPMK-nya. Jadi di sini ada beberapa jenis penilaian, baik penilaian bentuknya tugas atau kuis, kemudian nilai praktikum, di mana setiap bobotnya dihitung berdasarkan tingkat kedalaman materi yang disampaikan. Berikut adalah penilaiannya. Seluruh informasi yang disampaikan ini diberikan pada awal kuliah kepada mahasiswa, kemudian dibentuk sebuah kontrak kuliah. Sebagai bentuk contoh pembelajaran, berikutnya adalah video tentang bagaimana proses pembelajaran melalui kelas maya untuk salah satu materi, yaitu tantangan etika dan keamanan dalam sistem informasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang ini kita akan memulai kuliah minggu ke-7 untuk kelas sistem informasi agroindustri. Materi kita hari ini lebih banyak mendiskusikan tentang etika dan keamanan dalam sistem informasi. Saya bagi share screen, saya izinkan. Baik, hari ini kita belajar tentang etika dan keamanan dalam sistem informasi. Ini bagian dari mata kuliah sistem informasi agroindustri. Ini di periode sebelumnya, ini disampaikan di minggu ke-15. Hanya saja untuk tahun ini kita bicarakan lebih awal sebagai bentuk pencegahan atau modal belajar buat Anda untuk memahami tentang etika dan keamanan dalam sistem informasi. Karena di beberapa tempat ini menjadi hal yang concern-nya perlu sangat dipahami oleh para mahasiswa. Baik, sebelumnya saya minta Anda untuk bergabung di slido.com, ini kodenya. Jadi Anda bisa buka slido.com, kemudian isikan kode ini, tagar 7328953. Baik, kira-kira hari ini akan kita bahas ada 4. Yang pertama tentang etika di dalam teknologi informasi, kemudian jenis-jenis kejahatan cyber. Ketiga itu bagaimana kita manajemen keamanan di sistem informasi. Dan terakhir sedikit asesmen, terutama untuk seberapa jauh Anda memahami materi ini. Tidak banyak kuisnya, jadi hanya ada 5-6 soal yang harus Anda isi nanti untuk mengevaluasi seberapa jauh pemahaman Anda tentang materi ini. Baik, yang pertama tentang etika. Jadi ini beberapa potongan berita penting untuk di masa depan, di mana semua orang sudah saling terhubung. Jadi harus berhati-hati untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menghadapi hal-hal yang seperti ini dan mencegahnya. Pertanyaannya, gimana sih sebenarnya kita harus mengamankan informasi kita, terutama informasi yang sifatnya pribadi, semisal
NIK, bahkan untuk hal sekecil tanggal lahir pun itu sebenarnya menjadi hal yang sangat sensitif informasinya karena hacker itu biasanya tidak mencari tahu dari kode-kode yang mirip di TV. Jadi biasanya dia profiling profiling targetnya. Yang umum di kita, kalau misalkan kita bikin username dengan password, biasanya yang paling gampang diingat ya pakainya ini tanggal lahir. Kalau nggak tanggal lahir, tanggal yang spesial atau nomor rumah atau alamat rumah. Nah, kadang seperti itu. Nah, itu biasanya yang digunakan para hacker untuk profiling diri kita. Jadi nggak secanggih yang dibayangkan di film-film Hollywood gitu. Nah, di dalam faktanya, tantangannya mengembangkan etika dan keamanan itu ada tiga hal tantangannya. Yang pertama tanggung jawab etika, kemudian etika bisnis, dan etika teknologi. Yang pertama ada 4 isu dalam kita mempertanggungjawabkan etika di profesional bisnis. Jadi ada isu privasi, maksudnya adalah kita harus minta concernnya dia. Jadi kalau ketika Anda install aplikasi di Google Play Store atau di App Store, biasanya ditanya kebijakan eh, privacy policy, jadi kebijakan privasi. Apakah apakah data Anda boleh dikumpulkan oleh pihak ketiga? Jadi pihak ketiga itu maksudnya kalau misalkan kita install WhatsApp, eh, kita pihak pertama sebagai user, kita pihak pertama, WhatsApp adalah pihak kedua. Nah, karena WhatsApp adalah penyedia layanan, jadi kita menggunakan layannya dia baik untuk tahu siapa kita, namanya di mana, emailnya apa, alamatnya mana, nomor handphonenya berapa, dan termasuk data-data yang lain untuk mereka memverifikasi siapa kita. Nah, di beberapa aplikasi kadang kebijakan kebijakan privasinya menyertakan bahwa data Anda akan diberikan ke pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Bisa saja orang-orang marketing. Jadi kalau Anda tidak membaca, jadi kadang kita yang dibaca ketika kita install pertama kali kan ada tulisan panjang sekali, namanya kebijakan privasi. Dan kita kan biasanya langsung skip aja bagian itu, jadi di scroll aja ke bawah, udah oke aja. Nah, di situ yang kadang kita bikin bahaya di situ, karena kita tidak tahu apa data yang apa data yang akan dikumpulkan oleh pihak ketiga itu, atau apa ya data yang akan diambil oleh WhatsApp misalkan begitu. Nah, kemudian isu yang lain adalah isu akurasi. Jadi bisa saja kita memalsukan data. Jadi yang tadinya namanya Arif diganti yang lain. Jadi kan tidak ada yang memverifikasi apakah benar orang yang namanya Arif itu benar-benar saya atau tidak gitu. Atau misalkan yang concern kita sebenarnya di isu akurasi ini adalah tanda tangan digital. Ketika pertama kali ada COVID kan tanda tangan digitalnya kan bebas sekali. Jadi ada dosen yang nge-share tanda tangan digitalnya, kemudian dikirim ke mahasiswanya. Nah, ini bisa sangat menimbulkan isu akurasi karena nanti kita nggak tahu siapa yang tanda tangan sebenarnya, apakah individu yang bersangkutan yang punya tanda tangan atau orang lain yang punya gambar tanda tangannya. Jadi akurasi sangat apa namanya diperhatikan di situ. Kemudian isu properti. Nah, isu properti ini kalau sekarang kasusnya sangat jarang terjadi ya, karena sekarang udah mudah kalau kita mau download udah mudah kalau kita mau menikmati musik atau film. Jadi kita cuma perlu buka layanan streaming, kemudian kita tinggal beli. Nah, kalau dulu di zaman saya isu properti ini sangat besar karena pertama kali kita mengenal namanya MP3. Nah, jadi MP3 itu eh, musik bajakan yang itu bisa di copy paste dari tempat lain. Jadi akhirnya kita bisa mendapatkan lagu-lagu yang resmi tanpa harus membeli CD atau berlangganan mirip Spotify. Jadi kita bisa copy paste dari tempat lain. Akhirnya para musisi atau film itu sering dibajak itu nggak dapat apa namanya hak kekayaannya dia, dari tidak dapat em, istilahnya tidak berroyalti dari situ. Walaupun dia dinikmati oleh semua orang, tapi royalti yang dia terima sangat sedikit karena banyak orang yang mengcopy paste tanpa izin dari si pemiliknya. Nah, yang sekarang menjadi concern akhirnya, jadi mulai bertambah nggak sembarangan isu properti ini. Jadi isu properti tadinya cuma menikmati saja, semakin lama isu properti semakin berkembang. Jadi kasus yang Agnes Monica itu dari yang tadinya
Jadi pemilik lagu ya juga harus bisa dapat royaltinya. Kalau dulu belum ada concernnya. Kemudian isu aksesibilitas. Ini kasusnya kalau misalkan eh, di pemerintahan isu aksesibilitas isunya kita selama ini nggak pernah tahu pengeluaran pemerintah tuh berapa, kemudian di spending di apa dihabiskan untuk apa. Nah, itu yang tidak ada. Itu masuk ke dalam isu aksesibilitas. Nah, di situ ada pertanyaan di situ. Jadi Anda bisa pilih jawabannya di situ dari empat pilihan itu. Silahkan Anda jawab. Kira-kira apa dari isu yang berkaitan dengan kepemilikan informasi itu yang mana? Anda bisa jawab itu. Baik, semuanya udah jawab. Jadi isu yang berkaitan dengan kepemilikan dan informasi adalah isu privasi. Jadi yang benar sebenarnya adalah isu properti karena dia berkaitan dengan kepemilikan dan informasi. Baik, kita beralih ke outline yang ketiga, yang kedua yaitu tentang kejahatan cyber. Kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah 5 jenis kejahatan cyber. Apa aja sih 5 kejahatan cyber itu? Yang pertama penggunaan akses pengaturan hardware jaringan yang secara tidak sah. Jadi menggunakan menggunakan software yang tidak berlangganan resmi. Jadi itu termasuk dalam kejahatan cyber. Pemberian informasi secara tidak sah, jadi kita ngasih informasi yang tidak benar tentang kita atau hal yang lainnya. Kemudian ini pembuatan salinan software secara tidak sah. Jadi kalau kita download aplikasi berbayar yang seharusnya berbayar, tapi kita dapatkan dari eh, laman-laman yang menyediakan software-software seperti itu masuk dalam kejahatan cyber. Eh, jadi misalkan kita beli SPSS, kita dapatkan SPSS-nya, downloadnya biasanya dari yang paling sering digunakan tuh, aduh lupa saya apa eh, websitenya lupa saya. Jadi banyak sekali laman-laman yang seperti itu. Jadi menyediakan download file software yang harusnya berbayar disediakan cuma-cuma gitu. Kemudian yang keempat mengingkari akses pemakaian. Jadi yang tadinya hanya untuk, kalau ini untuk kasus yang berlangganan, misalkan yang tadinya hanya untuk satu akun, kemudian dibagi. Jadi kalau misalkan di kasus kita tuh beli satu akun Grammarly, kemudian yang seharusnya hanya untuk 5 pengguna, kita bagi ke 10 orang. Sehingga nanti kalau misalkan ada salah satu dari 5 itu tidak logout, yang keenam nggak bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya itu udah masuk kejahatan cyber ini. Nah, yang kelima mengkorupsi menggunakan sumber daya komputer secara ilegal untuk mendapatkan informasi. Contohnya yang nomor 5 ini adalah salah satu contoh dari phishing istilahnya. Phishing. Jadi bukan bukan phishing memancing. Jadi phishing. Jadi PHISIN. Jadi istilahnya, jadi ini ada istilah namanya phishing. Yang sering terjadi di sini di phishing ini adalah phishingnya itu memancing. Jadi kalau Anda sering ketemu sama email yang kita nggak tahu dari siapa, tiba-tiba kasus contoh, saya pernah dapat email dari judul subjeknya itu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi eh, beritanya mengatakan bahwa saya itu ditilang begini begini begini. Nah, tapi apakah itu benar-benar? Jadi dia ngasih ngasih apa namanya ngasih sebuah tautan untuk kita konfirmasi. Nah, kalau kita klik tautannya itu, maka dia bisa masuk ke sistem kita. Akhirnya bisa mencuri berbagai macam data pribadi yang ada di handphone kita atau ada di komputer kita. Nah, gimana cara melihat phishing atau enggak? Anda cek pengirim emailnya siapa. Jadi kalau misalkan Anda cek pengirimnya, kalau misalkan domain itu yang di belakang. Jadi kalau misalkan domainnya pakainya seperti ini Gmail gitu ya. Nah, ada pasti ini phishing. Jadi tapi kalau misalkan ada ad dari institusi, kayak misalkan dapat email dari saya belakangnya ini @trunojoyo. Nah, ini pasti benar nih karena bukan phishing ya. Jadi kalau misalkan belakangnya biasanya eh, Polri, Polri @gmail. Kalau orang yang nggak paham biasanya langsung aja diklik aja. Padahal sebenarnya institusi seperti Polri, TNI dan sebagainya ya punya ini sendiri. Jadi misalkan eh, Pol- Polri.
Jadi misalkan mereka punya ID ini, ya. Jadi macam-macam. Jadi perlu kita cross check sebenarnya. eh, Sebenarnya email yang resmi itu seperti apa. Jadi itu cara kita melihat phishing atau enggak. Kadang kasus yang terjadi itu ini, yang lain phishing yang lain contohnya nggak harus di email. Jadi kasus yang di Pak Aziz waktu itu, jadi beliau pernah dapat kiriman eh, undangan yang kalau kita klik yang tadi yang kita pikir PDF ternyata itu bukan PDF. Nah, ketika diklik itu seperti malware. Jadi dia nyebar ke WhatsApp Pak Aziz, kemudian dia ambil alih WhatsAppnya. Jadi diduplikasi WhatsApp, jadi nggak bisa akses Pak Aziz waktu itu. Itu salah satu contoh dari phishing. Jadi kalau Anda mulai berinteraksi di dunia maya ya harus berhati-hati tentang ini. Jadi eh, kekhawatirannya dinaikin, apa kecurigaannya di level kecurigaannya dinaikkan. Jadi yang tadinya level curigaannya baru 50, nah naikin jadi 100. Nah, berikutnya berkaitan dengan aplikasi yang lain, Anda silakan jawab di situ diketik di Slido-nya. Kira-kira selain Office, alternatif selain Office yang memberikan akses gratis, kalau Office kan bayar ya dari Microsoft. Kira-kira apa yang Anda tahu selain Office? Silahkan dijawab di Slido-nya diketik. Kira-kira yang Anda jadi selain Office yang fungsinya untuk kegiatan mengetik, writing atau spreadsheet itu ya paling banyak ya Google ya. Yang paling Anda familiar menggunakannya tuh Google Google Sheet. Ya Google Workspace lebih besarnya Google Workspace. Ini Google Workspace. Jadi Google Workspace itu ada Sheet, ada Write, ada Slide. eh Ya itu yang utama. Nah, tadi dokumen, apa nama dokumen yang menyatakan tentang kebijakan penggunaan data dalam pelanggan? Anda sebutkan nama dokumennya apa biasanya? Privacy policy ya. Nah, ini kalau Anda ketemu mau install sesuatu atau Anda mau bikin perjanjian sesuatu dengan orang lain, pastikan ini Anda baca dengan seksama, terutama untuk kasus mobile banking dan sebagainya itu ya. Ini hal yang penting Anda harus baca. Privasi policy. Kemudian kalau nanti Anda ngelamar pekerjaan, eh, pastikan di kontraknya bicara tentang privacy policy. Baik, yang ketiga adalah bagaimana manajemen keamanan sistem informasi. Jadi ini kita akan bicara bagaimana kita melindungi data kita dan mengamankan sistem informasi yang ada di. Implementasinya dalam CIE itu udah bisa dalam bentuk ini eh confidentiality, privasi informasi. Siapa yang boleh mengetahui atau melihat informasi tersebut. Implementasinya ada empat level, jadi satu, dua, tiga, dan empat. Semakin tinggi levelnya, maka jenis dokumennya makin konfidensial rahasia. Kalau level satu diketahui oleh publik, jadi kayak misalkan data mahasiswa, nah itu bisa diketahui publik dengan cara kita lihat PD Dikti. Jadi nama Anda itu ada di PD Dikti, nama Anda. Sudah semester berapa, lulus tahun berapa, itu ada. Karena ini levelnya level satu. Nah, kemudian yang level 2 contohnya hanya diketahui oleh beberapa pegawai. Contohnya kalau misalkan di Anda eh, level 2 itu kerahasiaannya ada pada transkrip. Jadi hanya pegawai yang bekerja di UTM yang tahu Anda matematikanya dapat A, apakah fisikanya dapat B, ataukah ada yang pernah dapat D. Nah, itu cuma tahu level 2. Jadi nggak semua, jadi publik nggak tahu. Yang tahu Anda adalah lulusan dari UTM, lulusnya tahun sekian, tapi nggak tahu nilainya. Karena itu ada di level 2. Jadi hanya untuk internal saja. Nah, kemudian yang level 3 kalau di kasus Anda ya kasus-kasus misalkan fungsi-fungsi tertentu. Jadi, misalkan orang-orang di si akad yang pegang si akad. Nah, yang orang-orang yang pegang si akad kan orang-orang puskom biasanya. Nah, itu yang tahu tentang siapa nama orang tua Anda, siapa nama Anda, lengkap Anda lahir di mana, tanggal lahirnya berapa, nah, alamat Anda di mana. Nah, itu orang-orang puskom yang tahu. Karena nggak semua orang bisa tahu itu restricted. Jadi agak dibatasi gitu restrictednya. Nah, kalau yang bedanya dengan level 2 adalah orang-orang di fakultas nggak tahu tentang tanggal lahir Anda dan sebagainya. Itu hanya punya dimiliki eksklusif orang-orang di Puskom. Kalau yang level 2 coba kasusnya ya orang-orang tendik fakultas yang sering admin nilai-nilai Anda itu yang tahu. Oh, nilainya dia dapat sekian. Atau dosen. Dosen itu masuknya level 2 tahu nilai Anda. Walaupun mata kuliah yang lain juga dia tahu, karena masuknya level 2. Tapi kalau misalkan udah naik ke kasus, misalkan Anda tinggal di mana, alamatnya apa, nah itu kita nggak bisa akses itu. Jadi orang-orang Puskom yang bisa akses itu. Kecuali
ada form lain yang mengizinkan dosen untuk tahu tentang alamat Anda. Jadi itu beda lagi levelnya. Jadi itu level 3. Nah, level yang keempat, konfidensial itu ya masuk dokumen-dokumen negara itu yang penting. Jadi kayak misalkan kertas ujian untuk UTBK itu kan masuk konfidensial sekali karena nggak semua orang bisa akses itu. Jadi benar-benar orang-orang tertentu. Itu contoh yang level 4 yang konfidensial. Terakhir, jadi contoh penerapan keamanan di kita. Nah, ini yang penting. Yang pertama, jangan pernah membagikan password akun ke siapapun, even ke pasangan Anda, kecuali ada concern di antara Anda berdua. Kemudian jangan gunakan laptop untuk keperluan di luar kegiatan kantor. Ini kalau misalkan Anda ada udah bekerja. Delapan ini yang sering kita lupa. Jadi jangan menggunakan WiFi dari orang yang tidak dikenal. Iya, jelas. Jadi yang itu. Kemudian yang kedelapan, gunakan WiFi yang terproteksi password dari awal. Nah, di kita WiFi kita nggak pernah minta password kecuali yang ada di lab komputer. Jadi kalau yang TIP 2, TIP itu minta password. Jadi kalau Anda ada di ruangan terbuka, jangan gunakan WiFi yang tidak terpaksa. Nah, silakan join kuisnya. Ini ada 11 orang yang bergabung. Baik, silakan dijawab di situ. Berikutnya. Baik, selanjutnya ini udah beda lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, ya jadi ya itu terdiri apa aja? Jadi confidentiality, integrity, sama availability. Baik, kemudian ini ya hampir semuanya. Baik, kemudian ini yang terakhir. Jadi yang boleh diketahui publik itu yang levelnya 1. Level 4 itu yang critical, confidential sekali. Baik, ini jadi yang paling banyak benernya. Pertanyaan paling sulit yang ini. Yang tiga. Baik, begitu materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Eh, ini semoga materi ini bermanfaat untuk Anda baik di selama masih kuliah di sini atau nanti sudah selesai di eh, menjadi alumni gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya semua. Mohon maaf kalau melebihi waktunya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.